Bab 223. Apakah kamu iblis? Karena dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Kolden Ye tidak akan bertanya lebih banyak. Kolden Ye memutar rodanya sendiri dan keluar. Hanya dirinya yang tersisa di kamar. Claire Sen tercengang. Kemudian dia bersandar dan jatuh di tempat tidurnya, menatap langit-langit di depannya dengan tatapan kosong. Meskipun dia telah mencoba menghibur dirinya sendiri bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia ingin tenang, tetapi dia masih tidak bisa menahan perasaan sedih. Menutup matanya, semua yang muncul di benak Claire Sen adalah gambaran mereka berdua bersama. Sejak hari itu, Sally Han mulai tidak menghubunginya lagi. Claire Sen tidak memikirkannya dan tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Dia masih bekerja setiap hari saat matahari terbit dan terbenam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi Kolden Ye berbeda, karena Sally Han mengetahui masalah tersebut, dia mulai meragukannya, jadi dia meminta Arthur Xiao untuk menyelidikinya. Setelah Arthur Xiao mendengar berita itu, dia sedikit terkejut. Tuan Muda Ye, menurut Anda Sally Han? Dia pasti berhubungan dengan masalah ini. Harus mengandalkan dia untuk menemukan petunjuk tentang siapa wanita itu malam itu. Mendengar ini, Arthur Xiao akhirnya mengangguk dengan jelas, tapi dia adalah putri keluarga Han, aku khawatir. Kamu bisa melakukannya, dan kamu bisa menggunakan metode yang sulit bila perlu. Baik Tuan Muda Ye, aku akan melakukannya sekarang. Ketika Arthur Xiao keluar, dia kebetulan bertemu Claire Sen yang datang untuk mengantarkan kopi. Melihat wajah Claire Sen yang tanpa ekspresi, Arthur Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Sudah lama sekali, Arthur Xiao masih belum menemukan wanita tersebut. Dia berpikir bahwa masalah ini mungkin sangat berlebihan. Siapa yang tahu bahwa sebuah petunjuk tiba-tiba muncul lagi. Melihat bahwa Tuan Muda Ye sangat peduli pada wanita malam itu, jika dia benar-benar menemukan orang itu kembali, bagaimana nyonya muda kedua? Tiba-tiba, Arthur Xiao merasa sedikit tertekan pada Claire Sen. Claire Sen diam-diam meletakkan kopi di atas meja, dan kemudian keluar lagi. Kolden Ye meliriknya dan tetap diam. Kafetaria berisik saat makan siang. Jika Claire Sen tidak peduli dengan hal semacam ini pada waktu biasa, tetapi hari ini, ketika dia memasuki kafetaria, banyak orang menatapnya dan beberapa dari mereka bahkan tampak menghina Claire Sen. Jadi dia berkata pada Gita di sebelahnya, apakah menurutmu mata semua orang aneh saat menatapku hari ini? Mendengar, Gita melihat sekeliling dan mengangguk, aku juga merasakannya. Mereka sepertinya meludahimu, apakah kamu melakukan kesalahan lagi? Mata Claire Sen sedikit kosong, apa yang aku lakukan? Kalau begitu ayo makan dulu, aku akan membantumu alasannya setelah kita makan. Gita membawanya ke sudut untuk duduk, begitu mereka duduk, mereka mendengar orang di sampingnya berkata, dia masih berani datang. Sungguh tidak tahu malu bahkan berani muncul di sini setelah melakukan skandal seperti itu. Skandal. Claire Sen sedikit mengernyit. Jangan bicara tentang dia masih memiliki harga diri. Bahkan dia sudah merangkak di tempat tidur Tuan Muda Ye dan Wakil CEO Ye. Melihat bagaimana mereka memperlakukannya secara berbeda, dia pasti telah melakukan banyak trik di tempat tidur. Dia sebenarnya memprovokasi dua pria untuk membantunya pindah kerja. Sayangnya, dia masih belum puas dengan dua pria dari keluarga Ye dan masih merayu suami yang sudah menikah. Diperkirakan hanya ini yang bisa dilakukan oleh orang rendahan seperti itu. Gita baru saja makan sesuap nasi, dan ketika dia mendengar ini, dia meletakkan sendoknya. Apa yang mereka bicarakan? Bukankah ini pelakor? Masih berani datang untuk makan di kafetaria juga. Kebetulan sekali. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang melengking, diikuti oleh suara sepatu hak tinggi yang tajam. Claire Sen mengangkat matanya dan menatap bahwa orang ini adalah Rosalind Qian yang pernah berselisih dengannya di kafetaria sebelumnya. Aku bilang,
Menjadi pelakor adalah pilihanmu kan? Tapi kamu terlalu pura-pura, sudah jadi pelakor masih berani makan di kafetaria. Kamu tidak takut membuat orang lain mual, bisakah mempertimbangkan suasana hati orang lain? Mendengar, Clairsen mengangkat matanya sedikit, pelajaran terakhir kali masih belum cukup dan sengaja memprovokasi lagi. Menyebutkan kejadian terakhir kali, kulit Rosalind kian berubah, dan fitur wajahnya sedikit terdistorsi dan berkata, kamu masih berani menyebutkan masalah terakhir kali. Apakah aku takut padamu? Jika tidak takut, mengapa kamu mencari masalah hari ini? Di mana kamu bersembunyi selama ini? Clairsen membalasnya tanpa basa-basi. Kamu. Rosalind kian menggertakkan giginya dengan marah, mengangkat tangannya untuk menamparkan Clairsen. Gita bangkit dengan cepat untuk memblokir tangannya, dan bertanya dengan keras. Rosalind, apa yang ingin kamu lakukan? Ingin sembarangan memukul orang di sini? Kafetaria sudah sangat ramai hari ini, ditambah dengan masalah Rosalind kian, seluruh kafetaria menatap mereka bertiga, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi menunggu pertunjukan yang bagus. Apa hubungannya denganmu jika aku memukul seseorang? Tidakkah kamu melihat bahwa mulutnya kotor? Apa yang salah jika aku memukulnya? Lepaskan. Rosalind kian membuang tangan Gita. Gita langsung memblokir lengan Clairsen dan berkata dengan tangan di pinggulnya. Mulut siapa yang tidak bersih? Jelas kamu, kami sedang makan dan kamu yang berinisiatif untuk mengganggu bukan? Apakah kami memintamu untuk datang ke sini? Claire bahkan tidak mau memedulikanmu, cukup menjijikkan bagimu untuk tetap di sini. Kamu. Gita benar-benar kasar ketika dia memarahi orang, dia awalnya memiliki temperamen buruk dan tidak memberikan harga diri pada orang sama sekali. Kenapa? Rosalind kian meletakkan tangannya di dadanya dan mencibir pada mereka berdua, masih berani mengatakan bahwa mulutku kotor. Seorang wanita yang naik bas sepertinya dan disukai siapapun, lagi pula tidak bisakah orang mengatakannya jika dia berani melakukannya. Clairsen, yang telah duduk diam, berdiri dengan cepat, dan berjalan ke Rosalind Kian dengan mata tanpa ekspresi. Aku sangat ingin tahu, apa maksud dari perkataanmu berani melakukan tidak berani mengatakannya, masalah apa yang lebih diketahui olehmu sebagai orang luar daripadaku aku. Bahkan kami tidak tahu apa masalahnya dan kalian sudah mengetahuinya. Apakah kami telah melakukan sesuatu yang kotor atau apakah kalian mengarang ceritanya untuk membodohi orang lain? Apakah mengarang cerita atau tidak, bukankah sudah tahu saat turun dan melihatnya? Pelakor yang tak tahu malu. Di bawah. Gita dan Clairsen saling memandang, dan keduanya melihat pertanyaan di mata masing-masing. Apa yang terjadi di lantai bawah? Claire, ayo pergi dan lihat. Awalnya, Clairsen ingin mengangguk, tetapi setelah memikirkannya, dia berkata, jangan khawatir, ayo makan dulu, lalu kita akan turun dan melihatnya. Setelah berbicara, Clairsen langsung duduk, lalu mengambil sumpit dan mulai makan perlahan. Gita berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum bereaksi. Claire, duduklah. Ekspresi dan mata di wajah Clairsen jelas terlihat tenang. Gita duduk dan kemudian mengikutinya untuk makan. Pada saat ini, Rosalind Kian yang berdiri di sebelahnya, tampak heran, dia mengatakan bahwa sesuatu terjadi di lantai bawah, dan mereka masih bisa duduk di sini dan makan perlahan. Gadis jalang, apakah kamu iblis? Rosalind Kian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bersambung.